Bang, bener nggak sih di kubur itu ada siksa? Tentu kita sebagai manusia yang masih hidup tidak bisa menjawab dengan pasti karena tidak ada satupun orang yang sudah mengalami. Artinya tidak ada orang yang meninggal balik lagi buat cerita, nah, gitu kan. Tapi ada satu pengalaman dari kawan saya, dia bercerita bahwa satu saat di kampung itu ada yang meninggal dan dia ingin membuktikan pertanyaan tadi, bener nggak sih di kubur itu ada siksa? Nah, dia ikuti kubur karena di daerahnya itu kalau di kubur itu agak luas, emang agak lega lubangnya. Jadi dia diikuti kubur dengan dikasih pipa dengan untuk bernapas dia, namanya Gus Rahmat Agung. Masih ada sedulur dengan Sultan Hasanuddin. Jadi di kubur itu katanya setelah beberapa 7 langkah itu didatangkan 2 malaikat kan gitu kan. Nah, dia lebih dari 1 jam itu duduk di situ memperhatikan si mayat, tidak bergerak dan tidak juga bangun, tidak ada aktivitas di situ. Nah, dengan satu perjanjian masyarakat itu kembali membongkar kuburan, Gus Rahmat kembali keluar dan ditutup lagi kuburan itu. Alhasil Gus Rahmat cerita nggak ada apa-apa di kuburan, di dalam kubur itu nggak ada apa-apa. Artinya tidak ada aktivitas. Nah, timbul pertanyaan juga, kalau memang ada alam kubur yang dimaksud itu, bagaimana orang yang mati itu dimakan macan? Orang mati yang jasadnya tidak ketahuan, yang tidak dikubur, dimutilasi, itu gimana kan? Satu pertanyaan yang sangat menggelitik, bahwa sesuatu itu perlu pembuktian. Mungkin yang dimaksud siksa kubur adalah ketika jiwa kita yang di dalam raga ini, yang terpendam dalam tubuh ini, merasakan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, sesuatu yang menggelisahkan, hidup dalam penderitaan, merasa menderita. Itulah mungkin siksa kubur yang sebenarnya. Makanya man robuka, man nabiyuka, aina kiblatuka, man ikhwanuka, itu semua pertanyaan yang masih hidup, bukan pertanyaan yang orang sudah meninggal, yang udah pasti di situ tidak ada untuk bernapas, untuk hidup kembali kan. Karena manusia itu perlu oksigen pada dasarnya. Kalau dia sudah dikubur ya sudah, dia terurai kembali menjadi tanah, menjadi air, menjadi angin, api, dan 4 unsur itu kembali kepadanya. Dan ruhnya itu atau jiwanya itu kalau dia sudah kenal Tuhannya, tentu akan kembali kepada Tuhannya. Kalau belum kenal, ya istilah Qur'annya, man kana fi hadzi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Kalau di sini dia tidak bisa menyaksikan Tuhan, di sana juga dia tidak akan buta, di akhirat itu akan buta dan tidak akan pernah kembali kepada Tuhannya. Nah, itulah mungkin yang dimaksud apa, belum ketemu Tuhan di dunia dia akan terlontang-lantung di akhirat kelak. Makanya pelajari ilmu hakikat, ma'rifat, untuk kita bisa mengabdi kepadanya dengan baik dan benar. Bang, bener nggak sih di kubur itu ada siksa? Tentu kita sebagai manusia yang masih hidup tidak bisa menjawab dengan pasti karena tidak ada satupun orang yang sudah mengalami. Artinya tidak ada orang yang meninggal balik lagi buat cerita, nah, gitu kan. Tapi ada satu pengalaman dari kawan saya, dia bercerita bahwa satu saat di kampung itu ada yang meninggal dan dia ingin membuktikan pertanyaan tadi, bener nggak sih di kubur itu ada siksa?
Nah, dia ikuti kubur karena di daerahnya itu kalau dikubur itu agak luas, emang agak lega lubangnya. Jadi dia diikuti kubur dengan dikasih pipa dengan untuk bernapas dia, namanya Gus Rahmat Agung. Masih ada sedulur dengan Sultan Hasanuddin. Jadi dikubur itu katanya setelah beberapa 7 langkah itu didatangkan 2 malaikat kan gitu kan. Nah dia lebih dari 1 jam itu duduk di situ memperhatikan si mayat, tidak bergerak dan tidak juga bangun, tidak ada aktivitas di situ. Nah dengan satu perjanjian masyarakat itu kembali membongkar kuburan, Gus Rahmat kembali keluar dan ditutup lagi kuburan itu. Alhasil Gus Rahmat cerita nggak ada apa-apa di kuburan, di dalam kubur itu nggak ada apa-apa, artinya tidak ada aktivitas. Nah timbul pertanyaan juga, kalau memang ada alam kubur yang dimaksud itu, bagaimana orang yang mati itu dimakan macan, orang mati yang jasadnya tidak ketahuan, yang tidak dikubur, dimutilasi, itu gimana kan? Suatu pertanyaan yang sangat menggelitik, bahwa sesuatu itu perlu pembuktian. Mungkin yang dimaksud siksa kubur adalah ketika jiwa kita yang di dalam raga ini, yang terpendam dalam tubuh ini, merasakan sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, sesuatu yang menggelisahkan, hidup dalam penderitaan, merasa menderita. Itulah mungkin siksa kubur yang sebenarnya. Makanya man robuka, man nabiyuka, aina kiblatuka, man ikhwanuka, itu semua pertanyaan yang masih hidup, bukan pertanyaan yang orang sudah meninggal, yang udah pasti di situ tidak ada untuk bernapas, untuk hidup kembali kan, karena manusia itu perlu oksigen pada dasarnya. Kalau dia sudah dikubur ya sudah, dia terurai kembali menjadi tanah, menjadi air, menjadi angin, api, dan 4 unsur itu kembali kepadanya. Dan ruhnya itu atau jiwanya itu kalau dia sudah kenal Tuhannya, tentu akan kembali kepada Tuhannya. Kalau belum kenal, ya istilah Qur'annya, man kana fi hadzi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Kalau di sini dia tidak bisa menyaksikan Tuhan, di sana juga dia tidak akan buta, di akhirat itu akan buta dan tidak akan pernah kembali kepada Tuhannya. Nah, itulah mungkin yang dimaksud apa, belum ketemu Tuhan di dunia, dia akan terlontang-lantung di akhirat kelak. Makanya pelajari ilmu hakikat, ma'rifat, untuk kita bisa mengabdi kepadanya dengan baik dan benar.